Itu bisa ngasilin dalam 1 bulan itu 3 sampai 4 miliar rupiah. Bogor Sneakers saja cuma 1 studionya. Ini Tempuni ini ada 3. Bohong kalau misalkan kita sebagai manusia itu berhenti untuk belajar gitu. Punten, gua nggak minta bayaran. Tapi kalau misalnya udah mau kasih bayaran, nggak apa-apa. Oke, kembali lagi bareng gue Rizky Fauji di channelnya Bogor Sneakers. Channel ini tuh ngebahas tentang kesehariannya Bogor Sneakers, mau di kontennya, promosinya, produksinya, atau tentang keseharian Bogor Sneakers saja. Gimana caranya Bogor Sneakers menaikkan followers atau menaikkan trust, menaikkan kepercayaan di TikTok. Sampai saat ini itu ada sekitar 594k followers gitu. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu tadi, sahabat saya atau adik saya. Saya sering bilang itu adik saya. Dari tahun berapa ya kita berteman itu? 2013 kalau nggak salah. Ya, 2014 atau 2013 gitu. Beliau punya akun TikTok namanya Dance Group ya, Mbak? Dance Group. Brandnya itu Tempuni. Dia jualan sepatu wanita. Nah, kita habis sharing lah tadi itu, habis kopi 2 gelas, kita habis sharing konten-kontennya dia, terus ngebedah toko lah intinya ya. Dia pengen ya gimana caranya nih bisa viral kayak Bogor Sneakers gitu kan. Kita kan beberapa kali viral ya. Sempat pencapaian tertinggi kita berapa M nih viewsnya nih? 11 ya? Oh 15, 14 M views atau 14 juta viewsnya. Dan memang kalau misalkan udah FYP kayak gitu, kita bakalan dapetin omset yang memang ratusan juta. Bahkan sempat waktu awal-awal kita ini ya bikin akun itu ya, Januari tanggal 28 itu kita FYP sampai bulan Februari tahun lalu itu bisa ngasilin dalam 1 bulan itu 3 sampai 4 miliar rupiah gitu ya. Jadi beliau tadi kita udah sharing gimana caranya sih Kang Rizky pengen dibantu juga dong, atau pengen sharing juga dong. Nah, karena memang gua tuh paling anti nutupin rahasia gua, dan terbukti di channel YouTube ini kita share semuanya, keseharian Bogor Sneakers, terus behind the scene-nya pembuatan konten, atau gimana produksi sepatu. Intinya gue bakalan bongkar semuanya. Karena apa? Prinsip gue satu, gue nggak mau ada orang yang seperti gue, yang di awal bisnis itu, yang di awal dimana kita mau membangun usaha itu, kita kepusingan, pusing, merasa stand alone gitu loh. Merasa kita tuh berdiri sendiri. Informasi di online misalkan, apalagi offline itu banyak banget yang ditutup-tutupin. Dari sisi vendor, banyak pasti vendor sepatu misalkan kayak gitu. Untuk kita cari formula lem aja susahnya minta ampun, setengah mati gitu. Untuk cari bahan baku kita sampai mampus juga gitu loh nyari-nyari. Karena memang kebodohan gua, ketidaktahuan gua gimana caranya gua dapetin informasi itu. Nah sekarang gue udah punya informasi-informasi itu, jadi menurut gue itu bukan satu hal rahasia yang besar gitu loh. Apalagi gue bisa berbagi. Kalau misalnya lu mau lu mau bisnis sepatu kayak gue udah sediakan semuanya ada di konten-konten ini. Lu lihat aja konten-konten gue dari sisi produksi gimana, dari sisi ngatur orangnya seperti apa, dari sisi permodalannya seperti apa, dari sisi kontennya pun gue bakalan bahas gitu loh. Jadi makanya jangan lupa di subscribe dulu aja channel Bogor Sneakers, karena lu bakalan dapetin informasi-informasi penting kayak gitu. Jadi seperti itu. Balik lagi ke Kang Wildan, doi pengen pengen sharing ke kita gimana caranya biar viral, gimana kalau produksi dia udah mumpuni lah kasarnya kayak gitu. Cuma kalau misalkan untuk konten-konten yang viral
ternyata belum dapat gitu loh. Ada yang FYP tadi tuh saya lihat baru 3 atau 4 video gitu loh yang FYP. Nah, kita setelah diskusi ya udahlah, gue bilang oke lah, kita bakalan bantu buat naikin akunnya. Ya walaupun gue bukan pro amat ya, cuma kita ya gue bareng tim sudah menemukan sedikit ramuannya, gimana caranya kita berjualan di TikTok, gimana caranya kita agar viral, gimana caranya kita agar bisa mengetahui gimana apa yang pasar mau, apa yang followers minta gitu loh. Nah, dalam secara garis besar seperti itu. Jadi kita hari ini mau main ke kantornya Kang Wildan, kita mau sharing bareng adminnya, kita mau sharing bareng ownernya Kang Wildan itu, mengarahkan terus gimana visualisasinya, apa yang harus digarap, seperti itu. Kita bakalan bantu total. Gue tadi udah janjiin sih kalau misalkan gue bakalan pantau selama 1 bulan full. Dan punten, gue nggak minta bayaran, tapi kalau misalnya Wildan mau ngasih bayaran sih nggak apa-apa. Nggak, bohong, bercanda. Itu pure memang gue senang ngebantu orang. Jadi kalau misalnya teman-teman pun kalau misalkan memang mau sharing, ayo aja ke kantor kita, misalkan ngobrol sama Fahmi nih nantinya kayak gitu. Nggak apa-apa, kita bakalan bantu, kita bakalan intinya sepengalaman gue sih. Gue bukan suku, gue bukan senior di TikTok, tidak. Cuma memang Bogor Sneakers sudah menjadi salah satu bukti buat kita ya Mi, untuk pencapaian kita 1 tahun belakang ini gitu loh. Kayak gitu aja Mal. Kita langsung lanjut jalan aja ke kantornya Kang Wildan. Kita lihat keseruannya nanti di sana seperti apa. Apa yang kita bahas bakalan gue sharing di sini juga. Intinya secara garis besarnya bakalan gue sharing terus tempat-tempat Wildan. Jadi sekalian spill aja gimana tempatnya, posisinya sekarang, atau misalkan konsepnya sekarang. Terus nanti setelah kita pantau selama 1 bulan akan ada perubahan apa gitu aja. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bogor Sneakers. Oke, gitu Mal. Nah, jadi kita udah nyampe nih di kantor Balai Besar Dance Group. Ini gede banget nih ke dalamnya. Nanti temen Akmal liatin aja Mal. Izin tuh ke yang punyanya. Kita spill studionya. Ada berapa studio di sini Dan? 3 studio. Tuh mantep pisan. Keren pokoknya. Nah gitu aja Mal. Gue mau ngobrol dulu sama yang lain. Nanti Akmal minta izin ke dalam-dalam aja. Siapa tahu kan dari sini ada penjualan lagi. Ya kan gitu aja, pokoknya gue mau ngobrol dulu nih konten kreatornya, para orang-orang kreatif. Kita jadi mau sharing sekarang gimana caranya, lebih ke apa ya, lebih ke ngobrol aja sih, ngobrol harapan pertama. Terus kita pengen lihat visit ruangan live Bogor Sneakers aja cuma 1 studionya. Ini Tempuni ini ada 3 dan Group ini ada 3, keren. Yang jualannya produk cewek semua ya, produk cewek semua, tapi yang nge-hostnya laki-laki. Jadi kalau misalkan mau spill nanti ke kakinya itu pakai kaki cowok. Gitu ya. Udah Mal, gitu aja, oke?
Oke, sudah larut, sudah jam 9 malam. Kita tadi udah banyak ngobrol-ngobrol sama adminnya, sama konten kreatornya, sama ownernya. Ownernya sekarang lagi berangkat, lagi keluar dulu katanya ke rumah sakit. Istrinya lagi kontrol. Nggak apa-apa, kita ngobrol sama admin-adminnya aja atau sama konten kreatornya aja. Ada beberapa hal yang memang harus kita evaluasi. Bukan kita sih, bukan gue yang mengajarkan, tapi ya kita sharing aja bareng-bareng. Kita saling kasih masukan, kasih feedback hal-hal yang positif. Tentunya di gue pun bukan maksud gue untuk mengajarkan, dan mereka pun bukan tidak semuanya kurang, tapi memang ada sedikit kecilnya hal-hal yang memang harus diintrospeksi gitu loh. Bohong kalau misalkan kita sebagai manusia itu terus berhenti untuk belajar gitu loh. Pada intinya ketika gua nge-tag konten ini, kita mengupayakan gimana caranya kita tuh terus belajar. Mau ke siapapun itu, mau ke sekarang kan banyak ya pembelajaran online, jadi nggak harus mati gitu loh, nggak harus stuck di ya udah gue kalau mau belajar itu cuma ketika ketemu orang misalkan kayak gitu, atau gue mau belajar itu ketika gue ditemukan pada sosok yang lebih pintar gitu, harus ketemu, tidak seperti itu. Tapi di media online pun banyak, cuma memang kebetulan gue sama Wildan itu deket banget, atau udah gue anggap adik gue sendiri. Jadi Kang Wildan kita mau sharing ada plusnya di gua tuh apa, terus minusnya di gua apa, plusnya di Wildan apa, kurangnya di Wildan apa, kayak gitu. Jadi kita berbagi aja, sharing kayak gitu. Banyak poin-poin yang memang menurut teman-teman sudah oke, menurut gua kurang oke, atau di gua pribadi pun seperti itu. Ada beberapa yang memang menurut gua di gua tuh udah perfect loh, tapi ternyata ketika gua ngelihat perusahaannya Wildan, lebih perfectnya dia, istilahnya itu lebih perfect sistem yang ada di sini, kan kayak gitu. Kita saling belajar intinya. Terus masalah konten ada beberapa hal yang perlu kita perbaikin. Yang pertama mungkin yang tadi ada beberapa kendala di dan sebelum di sini, kayak contohnya orang-orangnya ada yang nggak pede misalkan kayak gitu, atau misalkan schedulernya kurang bagus, atau konseptornya kurang oke. Jadi kan kita gue selalu bilang kayak gini, kalau misalkan di TikTok itu khususnya ya, kita ngebahas di TikTok, gue selalu bilang kepada orang-orang yang memang bertanya gimana caranya naikin views di TikTok, atau gimana caranya agar kita lebih optimal lah di TikTok biar viewsnya banyak, penjualannya mungkin stabil seperti itu. Gue selalu bilang gini, main di TikTok itu, main dimanapun, di IG misalkan, di YouTube atau di Facebook atau di marketplace manapun, kunci utamanya itu satu, yaitu konsisten. Gue selalu bilang kayak gini, ketika misalkan lu mampu upload 1 video per hari, ya udah lu upload dulu aja 1 video per hari. Jangan sesekali ketika misalkan lu mampunya atau kapasitas otak lu bisa membuat 1 video dalam 1 hari, lu coba-coba buat upload 2 video dalam 1 hari. Kalau misalkan besoknya lu nggak bisa, kadang-kadang seperti ini kan, kita manusia kadang-kadang punya ide dalam 1 hari itu bisa ciptakan 10 video misalkan kayak gitu, tapi tiba-tiba besoknya ngeblank. Mendingan saran dari gue itu ditunda dulu buat uploadnya. Karena apa? Kita upload di TikTok, kalau misalkan pengen oke viewsnya, kita harus konsisten, dan ada yang namanya kontrak. Bagi gue itu kontrak. Karena apa? Ketika misalkan kita mau upload 2 video dalam 1 hari, lu besoknya harus 2, itu udah keikat kontrak gitu loh. Kalau misalkan kita udah mampu 3, ya lu harus seterusnya harus 3, karena harus konsisten. Kalau misal algoritmanya seperti ini, lu bisa update 1 video dalam 1 hari,
Kalau misalkan lu hari ini 2, besoknya 1, besoknya 2 lagi, besoknya 1 atau besoknya 3 enggak konsisten, itu bakalan ngerusak traffic gitu loh. Kalau misalkan lu bisa konsisten, itu traffic bakalan aman. Ketika pun misalkan loyo, ketika pun misalkan viewsnya kurang bagus, berarti konten lu nya aja yang harus diperbaikin, entah misalkan di jam uploadnya atau misalnya memang kualitas konten yang kurang bagus. Intinya gue bilang konsisten dalam kontrak. Kalau misalkan lu bisa 1 ya 1 dulu aja. Ketika pun lu punya 10 video dalam 1 hari, terus nanti hari besoknya lu nggak bisa update 10 video, mendingan gak usah. Lu save dulu aja, lu bikin draft dulu aja konten-kontennya. Agar apa? Agar si trafficnya tidak terganggu. Salah satunya itu bocoran Kang Wildan yang memang gue kasih masukan, terus kepedean. Sebenarnya banyak poin-poinnya, ada beberapa bukan banyak karena memang dia pun udah jalan, udah bagus. Ya salah satu kendalanya di setiap orang-orang yang main TikTok biasanya seperti nggak pede, terus konsepnya kurang bagus, terus orang-orangnya kekurangan lah kayak gitu kan. Itu hal-hal yang memang wajar di dalam akun-akun yang belum begitu besar kasarnya kayak gitu, atau belum begitu oke lah. Misalnya kita harus terus memperbaiki diri. Intinya itu. Apalagi ya Mi yang mau dibahas nih? Closingnya kepanjangan. Kayak gitu aja, seru banget sharing sama si teteh-teteh yang ada di sini nih, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang loyal atas perusahaan ownernya. Maksudnya kayak itu ya, mudah-mudahan aja Dance Group sama Bogor Sneakers bisa terus bersinergi gitu kan, bisa terus bareng-bareng mencapai puncak karirnya gitu loh, sampai kita tuh menjadi salah satu perusahaan yang bisa dilirik sama dunia, kan itu tujuannya kayak gitu kan. Mungkin gitu aja keseruan hari ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain silahkan di kolom komentar ditanyain aja. Kalau misalkan memang konten ini ngebantu, sedikit membantu, lu share aja, jangan lupa di subscribe. Terus kalau gua ngebuka peluang, kalau misalkan memang lu ada yang mau kita sharing bareng untuk permasalahan sepatu, untuk masalahan TikTok atau bisnis online. Kalau misalkan mau sharing sama gua, ayo mangga aja. Silahkan DM gua di Instagram kita di Bogor Sneakers. Bener gak? Di Bogor Sneakers, atau di TikTok kita Bogor Sneakers. Silahkan di DM aja, Bang gue pengen ngobrol dong sama ownernya Bogor Sneakers. Bang Rizky misalkan, sok mangga, kita buka pintu selebar-lebarnya. Oke, gitu aja dari gua Rizky. Salam dari Bogor Sneakers.